Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir dulu 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Akhi Al-Fadil Dr. Anwar Saifuddin MPD Hafizahullah, juga Akhi Al-Fadil Dr. K. Haji Madi Kamaluddin MA, Akhi Al-Fadil Bapak Ustaz Babas Basyari MPD, para ya hadirin hadirat, alhamdulillah dari DMI bisa ikut hadir, ini dari Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, Bapak Ustaz Saifuddin beserta rombongan Bapak Haji Absori, bahkan Bapak Haji Absori informasikan beliau juga membawa ya jamaah rombongan dari Perigi, Geria Perigi ya, Geria Perigi untuk sama-sama istilahnya thalabul ilmi, sama-sama mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji setiap insyaallah ba'da subuh hari Jumat. Juga semua yang hadir, Bapak Ibu beserta para santri putra-putri Darusshalihin yang saya cintai, yang saya sayangi, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu. Juga orang tua kita Bapak Abdul Hayat dari BSI Bumi Sawangan Indah, alhamdulillah sudah datang. Tafadhol ilal amam faqat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, dalam kajian tafsir Jalalain ini minimal ada tiga hal yang positif yang bisa kita raih. Tentunya selain kita bisa sholat berjamaah subuh di Masjid Baitur Rahman ini, dan kita sudah melakukan juga sujud tilawah, yang sujud tilawah ini tidak dilakukan oleh semua masjid, artinya banyak masjid-masjid yang belum mempraktekkan sujud tilawah, yang merupakan ini sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya sujud tilawah ini sunnah matrukah, ya, sunnah Nabi yang banyak diabaikan, ditinggalkan oleh umat Islam. Kenapa sujud tilawah banyak ditinggalkan oleh umat Islam? Menurut hemat saya mungkin ada dua alasan.
Yang pertama karena menganggap itu kan cuman sunat aja, enggak wajib. Jadi enggak penting ya. Mungkin seperti itu menurut pendapat saya, banyak yang punya anggapan sebenarnya karena hal yang ya sunat jadi diabaikan. Yang kedua, alasan yang kedua mungkin karena rata-rata imamnya itu tidak hafal surat As-Sajdah. Bagaimana mempraktekannya sujud tilawah kalau ayat As-Sajdahnya ini surat As-Sajdahnya enggak hafal, sehingga akhirnya tidak melakukannya. Padahal ini fadilahnya sangat besar sekali. Di dalam kitab Sunan Abu Daud diterangkan ketika umat Islam, anak Adam melakukan sujud tilawah ini, maka ya, setan itu nangis terseduh-seduh dengan berkata, dulu ketika nenek moyang kami iblis disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, aba ya, dia enggak mau, falahunar, maka baginya api neraka. Sementara umat Islam disuruh sujud tilawah mau, falahul jannah, maka baginya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bisyarah bagi pelaku sujud tilawah ini akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta para santri yang saya muliakan, saya sayangi, juga dalam pengajian ini kita tentunya selain tadi sholat berjamaah subuh yang pahalanya seperti ibadah sunat, sholat sunat semalam suntuk, juga sujud tilawah tadi, kemudian kita juga akan mendapat pahala dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Insyaallah sebelum kita kaji ayat-ayatnya, kita akan baca dulu secara berjamaah. Nah kemudian selain pahala kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang setiap hurufnya minimal 10 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga manfaat atau hal yang positif yang kedua yang kita akan raih adalah kita akan mendapatkan pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Kita akan baca tafsirnya, baca urian penjelasannya dari pakar tafsir, dari pengarang tafsir Al-Jalalain ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat dari pengajian kita ba'da subuh kali ini, walaupun tidak begitu lama, akan tapi insyaallah manfaat yang ketiga, kita akan ada tanya jawab, di mana tanya jawab agama ini menjadi penting karena mungkin yang tadinya kita belum tahu, insyaallah akan menjadi tahu. Dan ketika ada teman kita bertanya, kita belum tahu, akhirnya lantaran ada teman kita bertanya, sehingga kita menambah wawasan, keilmuan kita, pengetahuan kita. Ini tentunya sesuatu yang sangat penting, yang sangat bermanfaat. Hadis Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dengan mendalam dalam masalah agama. Jadi dengan kita memperdalam ilmu agama ini sebagai tanda bahwa kita ini orang khair, orang yang terbaik menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu serta para santri kita baca dulu bil barokah ayat Qur'annya, di mana Jumat yang lalu kita baca tapi keburu ya kesiangan, sehingga tafsirannya sampai wallahu alimun hakim. Maka sekarang kita baca wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya, surah At-Taubah ayat 61.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji tafsirnya. Wa minhum,
dan di antara mereka al munafikina, yakni orang-orang munafik. Alladzina yu'dzuna nabiyya, orang-orang yang menyakiti Nabi. Bi'aibihi, dengan mencelaknya. Wa binaqli hadisihi, dan dengan memindahkan atau mengungkapkan hadisihi, ceritanya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, idza nuhu an zalika, apabila mereka dilarang dari yang demikian itu, li'alla yuballighahu, supaya tidak menyampaikannya, huwa udhunun, dia itu adalah uzun. Artinya pengertian uzun itu yasma'u, ia mendengar, kulla qilin wa yaqbaluhu, setiap ucapan dan ia menerimanya. Fa idza halafna, dan jika kami bersumpah, lahu, kepadanya, anna lam nakul, bahwasanya kami tidak mengucapkan. Tentu di sini bukan anak ya, tapi anna ada sidahnya domir nahnu. Karena di sini lam nakul. Kalau ana, domir ana harusnya lam akul. Jadi anna, bahwasanya kami lam nakul, tidak mengucapkan. Soddaqona, ia, maksudnya Nabi Muhammad membenarkan kepada kami, kata kaum munafikin. Jadi membaca jangan soddaqna tapi soddaqona. Bedanya, kalau soddaqna kami telah benar, naknya jadi fa'il. Tapi kalau soddaqona, ia telah membenarkan kepada kami. Jadi soddaqo fi'il fa'il dhamir huwa, kembali kepada Nabi, naknya menjadi maf'ul bih sebagai objek. Jadi soddaqona, dia maksudnya Nabi Muhammad telah membenarkan kepada kami. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, dia itu, uzunu ay mustami'u, yang mendengarkan, khairin, kebaikan, lakum, bagi kalian. La mustami'u syarrin, bukan mendengarkan keburukan. Yu'minu billah, beriman kepada Allah. Wa yu'minu, dan beriman, ayyusaddiku, membenarkan, lil mukminin, bagi umat ya, bagi lil mukminin, kepada umat-umat yang beriman. Fima akhbaruhu bihi, pada apa yang mereka telah informasikan, hu, kepada Nabi, bihi, dengannya. La li ghairihim, bukan kepada selain mereka. Bukan, maksudnya mereka di sini al-mukminin, orang-orang yang beriman. Wallamu, dan adapun huruf lam, ada lil mukminin, ada li-nya lam, zaidatun adalah tambahan, lil farqi, untuk membedakan.
baina imani taslimi, antara imannya orang yang dengan penuh kesadaran, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa rahmatun, dan sebagai rahmat, kasih sayang. Birraf'i boleh dibaca dengan rafa, yakni wa rahmatun, atfan ala uzun, kena diatofkan, dihubungkan kepada lafaz uzunun. Uzunun wa rahmatun. Wal jari, dan boleh juga dibaca dengan jar, wa rahmatin, atfan ala khairin, dihubungkan kepada lafaz khair. Uzunu khairil lakum, maka dibacanya boleh juga dengan wa rahmatin. Lillazina amanu minkum, bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan adapun orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahum azabun alim, bagi mereka siksa yang amat pedih. Hadirin hadirat beserta para santri putra putri Darus Shalihin yang saya hormati, ya saya sayangi. Sebelum kita melangkah ke tafsiran ayat berikutnya, mari kita ulas dulu, kita tadaburi dulu, pahami dulu apa yang kita bacakan tafsirnya tadi. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhumul ladzina yu'dzuna nabiyya, di sini kita mendapat gambaran bahwa di antara kaum munafikin ini ada yang menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi provokator, ya, mengungkapkan apa-apa yang dari Nabi dikemukakan tentu hal-hal yang ya membawa hal yang negatif, ya, dengan berkata bahwa Nabi Muhammad itu suka mendengar setiap yang dikatakan, suka menerima apa yang kami sampaikan, dan apabila kami bersumpah di hadapannya ya suka membenarkanlah kepada kami. Padahal tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengarkan itu khair lakum, yang membawa kebaikan, bukan mustami'u syarr, mendengarkan yang membawa keburukan. Ya, percaya kepada apa yang Allah sampaikan, juga ucapan-ucapan yang dikemukakan oleh orang-orang yang beriman, bukan ucapan-ucapan kaum munafikin, apalagi ucapan-ucapan kaum kafirin dan kaum musyrikin. Kemudian warahmah, dan itu merupakan ya rahmat, kasih sayang, lilladzina amanu minkum, bagi orang yang beriman di antara kalian. Kata-kata rahmatun tadi dibaca bisa dua macam, warahmatun, bisa juga warahmatin. Kalau dibaca rahmatun atop kepada uzunun, kalau dibaca warahmatin dibaca atap kepada lafaz khairin. Ingat di dalam tata bahasa Arab itu ada istilah atof, ya, ada istilah taukid, ada istilah naat, ada istilah badal, di mana kalau atof ikut kepada ma'tuf alaih, badal kepada mubdal minhu, naat kepada man'ut atau sifat kepada mausuf, dan taukid kepada muakkad minhu. Masih ingat saya dalam Alfiyah Ibnu Malik itu ada bait yang berbunyi yatba'u fil i'rabi asma'al uwal na'tun wa taukidun wa atbun wa badal. Yatba'u fil i'rabi asma'al uwal na'tun wa taukidun wa atbun wa badal. Ya, jadi ini harus mengikuti. Maka boleh rahmatun
karena ikut kepada uzunun, dan warahmatin ikut kepada khairin. Bagi orang yang beriman tentu penuh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ketika hidupnya menyakiti kepada Rasulullah SAW, menjelek-jelekan Rasulullah SAW, maka diancam mereka yang berani menjelek-jelekan Nabi ini dengan azabun alim, diancam dengan azab siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di YouTube itu ada yang meledek atau menghina kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan berkata bahwa saya selama masuk agama Islam 36 tahun, sebelum saya dibaptis tahun 2014 yang lalu, tidak pernah melihat dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang saya lihat dalam Al-Quran itu Muhammad ini adalah dikerumuni oleh jin, ya, itu kan, dikerumuni oleh jin yang tentunya nadanya nada sinis, nada negatif. Muhammad itu jauh dari Allah, tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Justru golongan jin, setan-setan genderuwo lah yang mendekati Muhammad. Ini ada di YouTube yang kita baca, saya sendiri dan mendengarkannya. Ini jelas ucapan semacam ini adalah ucapan yang sangat menyakiti hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka usulan dari pengurus MUI Kota Depok, kebetulan hari Selasa yang lalu itu ada sarasehan dakwah, ya, dengan Pak Haji Andre dan ketuanya Bapak Kiai Haji Mahfud Anwar MA. Usul di mana saya memberi sambutan waktu itu, usul kepada saya, Pak Kiai Dimyati, tolong supaya dikanter, ya, dikonter itu dijawab, disanggah ucapan orang tersebut yang di YouTube itu. Karena itu kalau dibiarkan akan bahaya, khawatir akidah umat Islam ini akan jadi goyah. Ada yang goyah gara-gara ucapan yang tidak bertanggung jawab itu. Makanya saya kemudian videokan atau rekam, ya, dan alhamdulillah tiga-tiganya saya udah kanter. Yang pertama, ucapan dia yang menyatakan bahwa agama Islam bukanlah agama yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya agama Kristen aja, Yesus Kristus, ya. Saya bantah dengan dalil-dalil, argumen-argumen yang istilahnya meyakinkan. Karena langsung dalilnya dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan juga hadis sahih dari Rasulullah SAW selain fatwa para ulama. Yang kedua, dia menyatakan bahwa orang Islam yang suka sholat 5 waktu itu akan menjadi calon-calon penghuni api neraka dengan alasan ada ayat fawailul lil musallin, ya. Itu saya bantah dan jelaskan di dalam YouTube itu dengan argumen-argumen, bahkan tafsir dari fawailul musallin ini sebenarnya bagaimana. Saya minimal 2 tafsir Al-Quran yang sangat terkenal di dunia, yakni menggunakan tafsir Ruhul Ma'ani dan tafsir Ruhul Bayan kita kemukakan. Dan yang ketiga itu masalah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tidak dekat dengan Allah, tapi dekat dengan golongan jin, dikerumuni oleh jin ini. Saya jelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran, paling tidak ada 3 ayat yang menyatakan begitu dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai informasi singkat aja, dalil yang menyatakan Rasulullah adalah sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah firman Allah yang menyatakan
bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim, surah Al-Qalam ayat 4. Allah memuji yang sangat tinggi sekali, di mana pujian ini, sanjungan ini belum pernah Allah sampaikan, berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, apalagi kepada manusia setelah beliau wafat, yakni wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad adalah manusia yang punya akhlak yang agung. Rupanya Allah tidak cukup menyatakan wa innaka la'ala khuluqin hasan, sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang bagus, kayaknya masih kurang mantap. Dan Allah tidak mengungkapkan wa innaka la'ala khuluqin karim, sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang mulia, kayaknya kurang mantap. Tapi sampai digunakan kata-kata wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Padahal kata-kata al-azim itu biasanya ini sifat bagi Allah. Misalnya setelah kita baca Quran biasanya shadaqallahul azim, maha benar firman Allah yang agung. Tapi rupanya Allah Ta'ala menyematkan juga kata azim ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dekatnya, begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Ini dalil bantahan saya yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat, sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik, sebagai contoh yang baik, tuntunan yang baik. Menurut logika mustahil Nabi Muhammad dijadikan sebagai uswah hasanah, good model, suri tauladan, kalau Nabi Muhammad tidak dekat dengan Allah, tidak disayang oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Bagaimana mau jadikan istilahnya tuntunan atau contoh kalau Allah tidak sayang, tidak dekat dengan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yang sangat penting juga untuk dikemukakan adalah firman Allah dalam surah Al-Insyirah, yakni wa rafa'na laka zikrak, wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah tinggikan engkau Muhammad laka bagimu zikraka, sebutan. Maaf, para ahli tafsir menerangkan di sini begitu dekatnya Allah dengan Rasul, di mana sebutan Nabi Muhammad selalu ditinggikan oleh Allah, khususnya ketika misalnya dalam azan, dalam qomat, tidak sah azan seseorang dan qomat seseorang kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad setelah nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Kan ketika azan setelah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam qomat juga demikian, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti nama Muhammad itu disebut, digandengkan dengan Allah. Ini kan luar biasa dekat. Ditambah lagi ketika tasyahud, tidak sah tasyahud kalau Nabi Muhammad nggak disebut setelah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dalam khutbah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Itu nama Nabi Muhammad selalu digandengkan dengan nama Allah yang menunjukkan begitu dekatnya. Maka oleh karena itu kacau sekali ya, gegabah sekali kalau orang mengatakan Nabi Muhammad tidak dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah. Justru kaitan dengan dikerumuni jin itu, memang dalam surah Al-Jin ada ayat yang berbunyi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqul inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Itu untuk menunjukkan bahwa kehebatan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya berdakwah di hadapan manusia biasa, justru
Rasulullah ketika membaca Al-Quran, jin pada datang, tidak kurang 9 jin, di mana jin itu merasa takjub dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW dan menyatakan aman Nabi, kami beriman. Sehingga yang 9 jin ini akan menjadi da'i, menjadi mubalik di kalangan jin itu sendiri setelah mendapatkan ya katakanlah siraman dan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukannya negatif, tapi justru positif yang menunjukkan bahwa jin juga menjadi murid Nabi Muhammad dan menjadi da'i setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ingat bahwa jin juga mereka disuruh ibadah kepada Allah. Az-Zariyat 5:6 menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, maka untuk cara ibadahnya bagaimana tentu perlu bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dikit lagi. Yahlifuna billahi lakum. Yahlifuna billahi, mereka bersumpah dengan nama Allah, lakum bagi kalian. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Fima balagakum anhum, pada sesuatu yang telah sampai kepada kalian dari mereka, min adzar rasuli, daripada menyakiti Rasul. Annahum ma atau bahwasanya mereka apa yang mereka telah lakukannya. Liyurdukum, supaya mendapat keridhaan dari kalian. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh, padahal Allah lah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka mencari keridhaannya, bitaati dengan mentaatinya. In kanu mu'minin haqqan, jika mereka beriman secara sungguh-sungguh. Wa tauhidu domiri, dan adapun disatukannya domir litalazumil ridha ini karena saling kena sangat eratnya dua keridhaan. Au khabarullah au rasuluhu mahdzufun, atau khabar lafaz Allah atau dari Rasulnya mahdzufun, dibuang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang munafik suka mencari, bersumpah-sumpah mencari keridhaan kalian, keridhaan manusia, padahal yang berhak, yang harusnya dia mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata domirnya dimufradkan, harusnya kan kalau menurut yang biasa ada ahaku ya, wallahu wa rasuluhu ahaku ayyarduhuma. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka mencari ridha kepada keduanya. Tapi dimufradkan di tauhid ini, di satu kejadian ini menggunakan ayyarduhu. Alasannya apa? Litalazumi ridhain, karena saling begitu eratnya, karena begitu eratnya antara keridhaan Allah dan Rasulnya, sehingga kalau hanya beridho Allah, Rasulnya tidak, ya enggak bisa. Demikian juga sebaliknya. Maka karena keridhaan Allah dan Rasulnya itu saling begitu menyatunya, sehingga domirnya digunakan ayyurduhu, tidak ayyurduhuma. Satu lagi, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, annahum, bahwasanya ay asyanu, yani keadaannya, man yuhadid ini barang siapa yang menentang, yusyakikillah wa rasulahu, yang menentang, yang membantah kepada Allah dan Rasulnya, fa anna lahu nar jahannam, maka sungguh baginya api neraka jahanam, jazaan sebagai balasannya, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Zalikal hijyul azim, yang demikian itu kehinaan yang sangat besar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang atau siapa saja yang menentang Allah, tidak mau diatur oleh Allah dan syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka diancam baginya api neraka jahanam sebagai balasannya, dan dia akan kekal abadi di dalamnya. Dan itu tentunya kehinaan yang sangat besar bagi orang yang hidupnya di dunia menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasul, ya.
yang berasal dari Allah dan Rasulnya, sehingga hidupnya di akhiratnya menjadi penghuni api neraka jahanam yang apinya berkobar-kobar. Nauzubillah min. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, demikian materi atau ayat yang kita kaji, tafsiran yang kita kaji pada ba'da subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum diakhiri pengajian, kita mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya, Ketua DKM ada perlu buku sejarah Madinah yang saya tulis. Ada Ketua DKM mungkin bisa disampaikan. Pak Ganip. Mudah-mudahan ya bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang minat yang lainnya bisa menghubungi ya, jalan masih ada bukunya, sehingga insya Allah ilmu-ilmu yang ada di dalam buku tersebut bisa menambah wawasan kita, terutama kota Rasul yang bernama Madinah Al-Munawwarah, yang nama-namanya sangat banyak. Di buku saya ditulis nama Madinah sendiri tidak kurang 12 ya, nama kota Madinah, karena begitu indah dan begitu mulia. Hadirin hadirat yang terhormat, mari kita buka forum tanya jawab, yang mungkin di antara Bapak atau Saudara ada yang ingin mengungkapkan ya pertanyaan, kami persilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Pak Ustaz Haji Masturo, kepada beliau kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun gak niat jadi imam. Ya, itu aja Pak. Pertanyaan yang keduanya. Ya. DKM apakah boleh enggak gitu ya? Ya, baik, ada 2 pertanyaan nih Pak ya. Pak Ustadz, ada pertanyaan Pak? Cukup. Ustaz Sofyan, ada mungkin 1 lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mayal mizuka. Apakah ayat ini berkaitan dengan munculnya Khawarij dan munculnya sekte Wahabi? Baik,
Saya kira cukup 3 pertanyaan karena waktunya sangat sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana kalau misalnya ada imam, kemudian di belakangnya ada yang mengikuti sholat imam tadi, artinya ada makmum di belakang. Tapi si imam ini tidak meniatkan untuk berjamaah atau tidak berniat sebagai imam dari si makmum yang ada di belakang. Pertanyaannya, apakah imam ini mendapatkan nilai 27 derajat ya seperti itu mungkin pertanyaan. Ya, jawabannya karena dia tidak berniat jadi imam, padahal Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, maka jelas tidak mendapatkan 27 derajat tadi. Ya, harusnya dia ketika tahu ada makmum di belakang mengikuti, ya terus dalam hati aja kan, niat adanya fil qalbi, dalam hati, enggak harus diucapkan. Harusnya dalam hati bahwa saya ini niat menjadi imam karena ada makmum di belakang yang mengikuti saya. Baru dikatakan sebagai ya berjamaah dan 27 derajat akan diraih. Yang kedua, mengenai masalah apakah pengurus DKM ada hak ya untuk misalnya menggunakanlah atau memakai ya uang kotak yang dari para jamaah tadi. Ya, ini bagaimana? Karena mungkin ada pertanyaan juga dari ya masyarakat atau dari jamaah seperti. Jadi kalau menurut saya kaitan dengan masalah pengurus tadi sesuai dengan ada firman Allah dalam surah An-Nisa, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi kalau memang dia fa man kana ghaniyan, barang siapa yang kaya, yang sudah berkecukupan dari harta kekayaannya, falyasta'fif, hendaknya dia menjaga diri untuk memakan dari ya uang tadi, karena dia oleh Allah sudah diberikan kecukupan dalam ekonominya, dalam kehidupannya. Wa man kana faqiran, dan barang siapa yang fakir dalam arti yang memang butuh, bahkan tidak ada bekerja di tempat yang lain karena tercurah untuk mengurus masjid, sehingga untuk usaha tempat yang lain sulit karena pikirannya, daya pikirannya itu aktivitasnya memang ngurus masjid aja. Falyakul bil ma'ruf, silahkan makan dari ya uang tadi itu, tapi dengan hal yang wajar. Yang wajar ya kira-kira kalau misalnya kerja di luar kira-kira berapa upahnya ya, apalagi di masjid misalnya enggak begitu banyak uang infaknya, maka silahkanlah makan tapi yang wajar, karena untuk usaha di tempat yang lain enggak ada waktu karena pikirannya tercurah kepada masjid. Apalagi dia sendiri punya keluarga yang harus diurus, yang harus katakanlah mungkin bayar SPP dan sebagainya, sehingga menurut saya wajar kalau dia bisa ngambil, tapi tadi bil ma'ruf, dengan yang baik, dengan yang wajar, yang patut ya, untuk jadi tidak berlebihan. Itu jawabannya. Kemudian yang terakhir mengenai ayat yang lalu, wa minhum may yalmizuka fi shadaqat. Jadi ada yang ketika Nabi pembagian harta zakat ada yang mengaibkan atau yang mencela, tidak setuju. Ini jelas awal muncul daripada ya kaum Khawarijin, yang Wahabi ekstrim ini ya, ini muncul. Mungkin kalau Ustaz Sofyan membaca buku saya yang judulnya Pesona Kota Mekah, tinjauan sejarah dan keistimewaannya, di situ jelas sekali ketika Rasulullah selesai perang Hunain namanya,
Kemudian ketika membagi-bagikan harta ghanimah ya antara pasan perang, rupanya ada seseorang yang mengacungkan tangan, mungkin yang datang dan protes. Kenapa engkau tidak adil wahai Rasulullah ya membagikan? Jadi Rasulullah diprotes, padahal Rasulullah SAW tentu ketika membagikan harta ghanimah tadi penuh dengan kebijakan-kebijakan. Tapi akhirnya Rasulullah SAW sangat tentunya tersinggung sekali, dan ini akan muncul dari orang ini nanti lahir orang-orang Khawarij yang sangat ya ekstrim sekali ya, dan Wahabi ekstrim ini lahir dari orang-orang tersebut berkaitan dengan pembagian-pembagian yang oleh Rasulullah SAW dibagi, tapi oleh mereka, oleh golongan tertentu ini dipandang keliru, dipandang salah. Padahal Rasulullah menyatakan siapa di dunia ini yang lebih adil daripada saya, tapi ternyata ada orang tertentu. Maka dari orang inilah akhirnya muncul ya, nanti ada kelompok namanya Khawarij. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian penjelasan dan uraian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang ya, untuk menambah wawasan. Jadi YouTube dari masalah-masalah keagamaan juga murattal bacaannya, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan menjadi pahala bagi kita semua dengan memperdalam ilmu agama tadi. Demikian kita akhiri dengan doa Allahumma rahamni bil Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.